ketika dari rumah anak itu tidak ditanami dengan karakter yang kuat mentalnya. Jadi ketika di sini dikatakan sedikit aja itu udah lemah. Nah, jadi yang peran pertama sekali paling penting itu sebenarnya dari rumah. Ketika anak berubah di sekolah atau di pesantren ya lebih ini di boarding, ini kok anak saya udah berubah semenjak masuk boarding, kok makin nakal. Nah sebenarnya perubahan itu yang pertama sekali itu pengaruhnya dari keluarga, internalnya itu dari keluarga. Yang kedua baru pengaruh dari lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Almanar Podcast. Hari ini saya kedatangan narasumber yang profesional yang selama ini menangani tentang bimbingan konseling para santri di pesantren Modern Almanar. Selamat datang di Almanar Podcast Ibu Nurul Fauqanurin. Insyaallah ya Ustaz, selamat. Selamat siang. Selamat siang. Grogi kan? Bukan selamat siang. Ibu Nurul Fauqanurin, gelarnya apa Bu? SPD. SPD, oh ya, keguruan ya, tarbiyah. Pendidikan. Jadi Ibu Nurul ini, beliau sehari-hari menangani pembinaan akhlak santri. Ya. Jadi kalau ada yang melenceng-melenceng, akan diarahkan ke Ustazah Nurul Fauqanurin. Ya. Jadi di Almanar itu ada bagian pengasuhan santri, nah, itu bagian besarnya, dan di bawahnya ada bagian BK salah satunya. Jadi hari ini kita bincang-bincang mengenai apa saja peran BK di pesantren selama ini. Begitu ya Bu Nurul ya? Tidur poin aja, jangan lama ya Bu Nurul ya. Sebelumnya coba Bu Nurul ini dulu. Cerita sedikit sejak kapan ada BK di Almanar. Kemudian kapan Ustazah mulai bergabung dan tantangan di awal apa? Oke, awal mula masuk itu kami di 2020. 2019 tesnya itu karena Covid, itu baru masuk aktifnya itu di 2020. Tantangan yang pertama itu ya belum ada sama sekali guru BK. Jadi itu kami mulainya dari nol. Buat ruang, terus desain ruang, sampai desain programnya itu kami mulainya dari nol semuanya. Itu sih tantangan yang pertama. Ya Ustadz memang teringat itu kebetulan yang buat lowongan kerja BK itu waktu itu Ustadz di TU. Jadi waktu itu sebenarnya saya kira melihat selama ini para santri itu memang ditangani oleh pengasuhan. Tapi beda dia perlakuan di pengasuhan dengan yang di BK ini kan emang keilmuannya memang konseling ya. Lebih apa istilahnya? Lebih deep ilmunya. Lebih itulah. Makanya Ustadz Ikram melihat kayaknya kita memang harus perlu BK walaupun di sekolah-sekolah umum BK itu wajib ya. Nah, cuma kita kan ada pengasuhan santri jadi waktu itu belum terpikir ke situ. Tapi alhamdulillah di 2020 itu mulai kita pikirkan. Saya Ikram dulu lebih mikir ke bentuk pelayanan beliau, pelayanan ya kan. Kalau pengasuhan kadang tempatnya kadang di mana di asrama atau di mana, tapi kalau BK ini kan khusus dia, ya kan. Nah, secara administrasi pun lebih tertib, ya kan, kalau BK tuh. Jadi 2020 kita buka lah ini lowongan itu. Jadi sekarang udah 5 tahun ya, 5 tahun, Nurul. kurang lebih 5 tahun. Bisa diceritakan nggak permasalahan umum yang Ustazah tangani di Almanar? Secara umum ya, tanpa menyebutkan inisial anak ataupun kasusnya, yang bisa di-share saja. Oke. Kalau pertama itu permasalahan bullying, case-nya bullying itu di mana-mana emang ada. Apalagi kita sistem boarding asrama, pasti kegiatan kita kan 24 jam nih bareng teman. Jadi ketika dari rumah anak itu tidak ditanami dengan karakter yang kuat mentalnya. Jadi ketika di sini dikatakan sedikit aja itu udah lemah. Nah, jadi yang peran pertama sekali paling penting itu sebenarnya dari rumah. Ketika anak berubah di sekolah atau di pesantren ya lebih ini di boarding, ini kok anak saya udah berubah semenjak masuk boarding, kok makin nakal. Nah sebenarnya perubahan itu yang pertama sekali itu pengaruhnya dari keluarga, internalnya itu dari keluarga. Yang kedua baru pengaruh dari lingkungannya. Jadi Bullying gitu.
permasalahan bullying ini case-nya banyak sekali kok di asrama tuh gitu ya. Kalau kita bilang misalnya kayak kita di asrama itu ada lakop. Iya. Padahal lakop itu adalah panggilan sayang kita sama kawan. Sedangkan kalau misalnya dalam sistematika bullying itu udah masuk kalimat bullying verbal. Memanggil nama dengan tidak pada ininya gitu. Iya. Jadi kalau dulu kan Ustazah Nurul kan, sebenarnya istilah bullying baru-baru ini aja ininya. Kalau dulu apa ngejek ya istilahnya, ngejek-ejekan kan. Memang Ustaz kan biasanya kalau masuk santri baru itu kan, saya sering keliling itu di malam pertama mereka tuh. Itu kadang-kadang saya lihat di malam pertama mereka baru kenal aja kadang sudah panggil kawan dengan ini. Walaupun mungkin kan kawan sekolah dia, maksudnya ada kawan sekolah kenal jadi lama. sudah mulai apa istilahnya terkejut juga kita, maksudnya kita belum kasih apa belum sentuh dia, belum kita didik segala macam, tapi pembawaan itu dari rumah. Kemudian ditambah lagi boarding tadi ya. Itu masalah yang paling besar ya. Paling besar tuh bullying. Karena emang dia itu 24 jam. 24 jam. Interaksinya 24 jam. Kemudian apa saja yang peran BK selama ini untuk mengatasi itu? Yang pertama itu kami namanya punya instrumen. Instrumen itu ada tes dan non tes. Yang kalau tes itu kita punya berbagai macam tes, nanti anak-anak bisa nulis. Jadi dari tulisannya itu kita bisa panggil. Kalau yang non tes itu kita melalui, jadi khusus nih kelas 1 yang baru masuk, kita panggil tuh bimbingan kelompok 55, paling banyak 5 orang, nanti kita ajak konsultasi. Jadi dari konsultasi masalah background latar belakang keluarganya, dari situ kita bisa tahu Ustaz. Oh anak ini ternyata punya masalah lalu. Nah, nanti kita lihat efeknya 3 bulan ke depan tuh gimana, atau 1 semester ini gimana efeknya. Misalnya kita nggak tanganin dulu nih, selagi dia nggak ngerasa ini nggak mengganggu saya belajar. Oh ini nggak ngerasa, diri saya nggak ngerasa terganggu atas case ini gitu. Nah, jadi kita nggak panggil dulu, kita hanya kasih bimbingan awal. Jadi ketika 1 semester nanti kita ini evaluasi. Oh anak ini bercase nih, kasus nih. Nah, itu baru kita panggil. Ketika kita panggil ternyata berarti kan ada gangguan gara-gara case yang backgroundnya tadi. Nah di situ baru kita buat konseling individual namanya. Itu panggilan sendiri-sendiri. Ketika itu butuh harus ada penanganan lain ya, diferent kasus namanya kok kami. Itu kita bakal konsultasi sama beberapa lembaga. Salah satunya kayak Puspaga Banda Aceh, besok UNICEF itu kan ada juga untuk ini ya, perlindungan anak dan remaja. Nah, gitu. Nanti disitulah baru case itu bisa dibantu. Diferent kasus. Nah. Itu yang selama ini sudah berjalan ya, Nurul ya. Kalian dalam sistem kerjanya biasanya gimana? Dapat laporan dari pengasuhan atau gimana? Itulah 2 tadi, tes dan non tes tadi. Salah satu maksudnya laporan. Nurul panggil terus gitu secara random, enggak? Ya, itu non tes. Oh, non tes. Nah, jadi kalau laporan dari wali kelas, laporan wali asrama, pengasuhan itu termasuk di non tesnya. Oh gitu. Kalau di tes kami kayak punya emang angket gitu. Besok kami punya trik untuk dapet case dari anak itu gitu. Gitu ya. Kemudian selain BK ada nggak peran guru lain dalam berkolaborasi dengan mengatasi masalah anak-anak? Wali kelas. Wali kelas ya. Tapi kalau kita boarding wali asrama. Wali asrama. Nah, jadi apa ya bilangnya? Kalau kendala kita kali ini di wali asrama itu kan nggak semuanya bisa dicangkup. Karena wali asrama ada bagian bahasa, ada bagian pengajaran, ada bagian pengasuhan. Jadi nggak bisa mencakup. Misalnya anak nih minta tolong, Ustazah tolong pantau si ini ya gitu. Terkadang di luar kendali. Mak Ustazah hari ini anak lagi ini nih ada kegiatan ini, nah gitu. Makanya terkadang di situ kendalanya di kami. Jadi laporan yang seharusnya hari ini kami terima itu nggak dapet. Oh, Ustazah nanti malam boleh. Nah, jadi kan harus malam lagi. Jadi besok lagi case-nya kami selesaikan besok lagi gitu. Berarti itu salah satu hal yang harus kita perbaiki ya. Kalau peran orang tua bagaimana, Rol? Pernah dilibatkan nggak atau? Pernah, kita pasti. Anak itu nggak pernah jauh dilibatkan dari orang tua. Karena orang tua itu first person, emang dari rumah ya. Karena apapun permasalahan itu yang kami pantau itu backgroundnya, kayak tadi latar belakangnya.
ayahnya kerja apa, emaknya kerja apa. Dari pekerjaan orang tua aja itu bisa mempengaruhi anak, karakter anak. Itu dari pekerjaan orang tua. Apalagi misalnya kita bisa tanya dari karakter orang tuanya gimana di rumah, itu bisa mempengaruhi anak. Makanya kenapa bisa ada anak yang kasar kita jumpain. Ada anak kok ngomong dia lembut kali. Nah, itu bisa jadi dari keluarganya. Tadi Ustazah Nurul bilang sangat besar pengaruh orang tua. Ini biar jadi pelajaran ya untuk orang-orang tua, ibu-ibu muda atau yang muda di rumah. Itu sejak umur berapa tuh anak sudah mulai merekam kuat tuh tingkah laku orang tuanya tuh? Oke, sebenarnya kalau merekam itu dari dalam kandungan sebenarnya Ustaz. Dari dalam kandungan, mereka kenapa ibu yang mengandung itu nggak boleh stres, nggak boleh menerima hal-hal yang negatif. Nah itulah tuh. Tapi kalau golden age-nya itu mulai dari 3 sampai 6 tahun. Ada sebagian survei 3 sampai 5 atau 6 tahun. Nah, di situ anak emang merekam semua yang apa yang terjadi. Tapi satu, dia nggak pernah merekam hal yang baik. Dia merekam hal yang buruk. Coba Ustadz, hal apa yang baik yang Ustadz ingat yang kecil waktu masa kecil? Enggak sih. Hal buruk yang Ustadz ingat masa kecil? Banyak. Iya itu makanya dibilang golden age. Kenapa di masa-masa golden age itu kita harus kasih perhatian lebih. Mulai dari perhatian masalah agama ya, karakter dan lain sebagainya, itulah di masa-masa golden age. Makanya dinamain masa emas. Itu. Terkadang ini luput ya bagi orang tua ya. Betul. Maksudnya ketika anak sudah besar, kita kadang hanya menghakimi dia pakon batu dan segala macam, ya kan? Yeah. Ini jadi penting untuk para orang tua di rumah. Kadang kita lupa apa yang sudah kita tanam pada anak di masa pertumbuhannya di golden age tadi ya. Kemudian pendekatan model seperti apa yang di BK lakukan ketika ada anak bermasalah Nurul? Karena Ustaz kemarin dah lihat Nurul kemarin itu kan ajak anak-anak melukis, menggambar. Itu apa bagian dari pendekatan itu? Ya, pendekatan di konseling itu banyak Ustaz. Ada pendekatan behavioral, pendekatan humanistik, ada banyak lagi tuh pendekatan psikoanalisa. Jadi kalau untuk anak-anak yang lebih ke karakter, kita biasanya gunain pendekatan behavioral. Nanti di behavioral tuh dia emang lebih ke karakternya, tingkah laku. Kemudian kalau di humanistik, ada yang ini sistemnya manusiakan manusia. Pendekatannya. Jadi konseling nggak asal konseling. Konseling itu kita lihat case-nya dulu, baru kita bisa masukkan pendekatan apa yang kita gunakan. Gitu. Terus pendekatan psikoanalisa. Itu pendekatan yang emang anak mempunyai trauma yang masa lalu. Nah, itu kita bisa gunakan pendekatan itu. Jadi kita juga ada gunakan pendekatan kursi kosong. Ada sistem anak karakternya emang dia nggak berani ngomong. Saya dia kesal kali ini sama guru atau sama orang tua atau sama teman. Dia kesal, dia nggak bisa ngomong. Anak tuh kesal sama Anta, anak tuh kesal sama Anti, nggak bisa. Anak nggak suka kalau digini. Jadi kita kasih fasilitas kursi kosong. Itu pakai pendekatan kita. Kalau itulah Ustaz tadi Nurul bilang kan trauma masa lalu. Sebenarnya ini masalah paling banyak Rul. Ya. Di lingkungan asrama ya. Makanya kan jadi penting juga bagi guru-guru, bagi ustaz-ustaz itu kan kadang kita tidak ada ilmu mendetek si anak ini ada masalah di masa lalu, sehingga kadang kita ya di lapangan mungkin terlanjur emosi atau apa ya. Baiknya bagaimana sikap guru itu Rul? Misalnya ketika ada anak melanggar jangan emosi dulu gimana seharusnya ditangani itu bagaimana? Pasti. Jadi ketika kita melihat satu case anak, yang pertama kita lakukan adalah pendekatan. Ini bukan pendekatan konseling, ini pendekatan yang biasa. Jangan emosi dulu. Iya, pasti. Ya, kita panggil dulu dia. Kita tanya dulu. Terkadang gini, pernah ada satu case itu anak ini biasanya dia baik-baik aja nih, kok diganggu sama kawannya. Ini kebetulan ada case-nya. Jadi di hari itu dia diganggu, nggak sengaja nih, kawannya padahal tumpahin air dikit, percikan air. Tiba-tiba dia membludak, tumpuk kawannya. Ternyata di balik itu setelah kita gali, anak itu baru balik dari rumah. Ternyata di rumah orang tuanya cekcok, jadi emang pisah gitu orang tuanya. Jadi ketika dia pagi diantar, pas rohah atau istirahat itu kena percikan air dikit kawan. Biasanya dia emang orang bercanda. Tapi kenapa di detik itu dia berubah sikapnya? Nah, itulah yang kita bilang. Kita nggak tahu kondisi si anak detik ini dan detik selanjutnya itu bisa berubah-ubah. Gitu. Makanya kita harus pendekatan dulu.
hari ini Iya. gimana. Mungkin anak yang buat apa, mungkin dia nggak fokus, mungkin dari pagi dia nggak sarapan. Gara-gara nggak sarapan dia nggak fokus di kelas. Nah, Itu terjadi juga bagi terjadi. orang dewasa. Terjadi pada orang dewasa, Anak kenang apalagi bubung anak-anak. lah, ya kan? Nggak Betul. belum apa? Hana pahmur, Ya kan belum kena kopi. Nggak bisa Kalau orang senyum. tua rokok Nah, belum, misalnya kalau yang ini iya. yang tingkat dewasa kan, semuanya pasti. Gitu. Ya, Ustaz, teringat juga dulu kita ada kasus misalnya yang anak pendiam ya. Ternyata sangat bahaya, berdarah dingin ya istilahnya ya. Itu juga harus dihindari juga ya. Memang si anak ini dia, saya lihat dia nggak pernah bully orang, nggak pernah ajak orang bercanda Benar. ataupun dia nggak ganggu orang. Iya. Nah, tapi suatu hari dia diganggu ya, jadi meledak dia. Meledak. Sebenarnya bukan suatu hari itu. Kalau anak-anak yang gitu yang setelah kita gali, mereka itu udah diganggu dari lama sebenarnya. Tapi dia tahan nih. Ya udah, mungkin orang tua udah nggak usah, nggak apa-apa, biarin. Seharusnya kalau anak curhat gitu, dia harus punya apa ya? Bukan balasan kita bilangnya. Lebih ke bahasa dia harus berani bertanggung jawab dengan diri dia sendiri, dengan tubuh dia diri sendiri itu harus bertanggung jawab. Oh, ini tangan saya, ini kaki saya. Nah, jadi kalau orang udah menyentuh, harus marah seharusnya. Nah, kok udah dicubit, seharusnya kita responnya gimana? Bukan diam. Kita harus bilang sakit. Sakit. Anak nggak suka kalau anta giniin. Nah, contohnya gitu hal kecilnya. Nah, jadi gara-gara hal kecil itu menjadi besar ketika ini punya kesempatan. Sakit li nih, hati anak sakit kali nih sama dia. Disitulah timbulnya dendam. Karena menjadi bom waktu ya. Bom waktu pada akhirnya. Itu biasanya apa istilah introvert ya, anak-anak yang kayak gitu dia nggak melawan, diam aja gitu. Introvert itu dalam artian bukan karena nggak ngelawan. Dia kan ada introvert, extrovert, ada ambivert satu lagi. Tapi biasa kita manusia ini introvert dan extrovert. Introvert ini dia lebih menyukai keheningan. Dia suka keramaian. Itulah Bukan- kalau diganggu tadi langsung. bukan berarti biasa ya, anak introvert ini kalau diganggu dia punya jati diri. Sebenarnya lebih punya jati diri introvert daripada extrovert. Menurut yang Nur baca, mungkin ada beberapa pendapat lain ya. Sedangkan anak extrovert dia lebih nggak enakan. Contoh misalnya Ustaz lihat nih, ada anak introvert dia misalnya anak nggak mau, misalnya diajak ke sini nggak mau, langsung anak introvert tuh begitu ditanya sama anak extrovert, yuk lah kita jalan lah nih, yuk kita makan yuk, dia nggak berani bilang nggak ada uang gitu, nggak berani bilang nggak ada uang. Karena apa? Dia jiwa ekstrovert. Ini kok Ana bilang nggak ada uang, malu lah Ana. Banyak mikirnya orang ekstrovert tuh. Makanya sebenarnya jati diri yang lebih terjaga itu anak introvert. Gitu. Kalau saya pribadi Rol kan, kalau ada masalah nggak mau kasih tahu orang, itu bagian apa? Itu bukan bagian intro dan ekstro, itu Jadi? kembali ke diri kita. Mungkin dia ada case, ada masalah yang emang kita nggak mau orang tahu. Nggak Kita mau mau selesaikannya sendiri dulu. Kalau Ustaz lebih nggak mau menyusahkan orang sih. Nah, itu beda. Beda ya. Beda. Tapi saya sering dibilang introvert sama Ustaz Ikram. Iya. Nggak diam-diam aja saya kadang. Udahlah gitu. Kalau mungkin bisa jadi intro dan ekstro tergantung keadaan. Gantung ada. Dia emang kok orang intro tuh emang nggak suka dengan keramaian sama sekali. Dia pening Oh, dengan enggak. keramaian. Dan dia biasa lebih aktifnya di dunia sosial media. Dia lebih aktif. Coba lihat konten kreator rata-rata latar belakangnya itu introvert. Ini introvert nih, nggak tidur malam. Ya, rata-rata. Tadi saat garis bawahi yang Nurul bilang tadi, ketika anak apa ya misalnya disakiti oleh kawannya, dia harus bilang. Kemudian juga sebagai orang tua tadi harus banyak peran mendengarkan ya. tadi. Mendengarkan dan respon, nggak hanya mendengarkan, mendengarkan dan respon yang seharusnya. Jangan salah respon, salah si anak lakukan, gitu. Terkadang gini Ro, kadang apalagi di usia anak ya, anak kecil misalnya dia main berkawan kan sama kawannya disakitin. Kadang-kadang orang tuanya bilang, udah nggak apa-apa gitu. Itu Salah. Kita harus didik anak itu punya jati diri. Tubuh kita yang jaga, bukan orang lain. Nah, makanya dari kecil tuh harus kita ajarkan hal mana yang nggak boleh disentuh. Nah, ini kok kita bicara masalah seksual nih. Hal mana yang nggak boleh disentuh, hal mana yang boleh disentuh. Nah, itu kan harus diajarkan tuh dari TK tuh. Dari dia kecil bahkan sebelum dia masuk TK. Gitu. Jadi dia harus dikasih tahu, dia harus membela hak dia. Hak dia yang mana harus tahu. Nggak boleh ngalah Rul. Bukan nggak boleh ngalah, maksudnya ngalah itu ada tempatnya. Tapi ketika hak itu
kayak tubuh tadi itu kan milik dia, masa tubuh dia aja dia nggak bisa jaga. Misalnya dicubit sama orang aja dia nggak bisa membela diri dia. Nah, gimana hal lain gitu. Kemarin saya ada dapat video ya seorang anggota TNI kalau nggak salah. Dia bilang di video itu kan, kalau dia bilang ke anaknya, kalau kamu dipukul kamu balas pukul. Kalau kamu di ini itu bisa kayak gitu. Emang itulah kalau dalam psikologi maksudnya nggak boleh membalas pukul. Tapi membalas dengan kata-kata yang baik dulu. Kan nggak mungkin kan sekali dipukul langsung balik pukul gitu. Dia bisa, kok kamu pukul saya gitu. Chat itu dulu, kok dia anaknya mukul gitu. Ketika misalnya si anak lapor, mak tadi abang dipukul nih sama si ini. Jadi si mamanya juga harus respon, coba cari tahu latar belakang keluarganya gimana, kenapa dia suka mukul. Nah jadi ketika udah tahu itu mending kita hindari, berarti anak kita jangan berteman lagi sama dia gitu. Nah, sebenarnya pengaruh anak itu yang pertama itu di sekolah. Makanya kenapa misal nih kata-kata yang nggak seharusnya, aku misalnya, aku nggak pernah dia dengar kata-kata di rumah. Tiba-tiba baru sehari dia pergi sekolah, pas pulang ke rumah udah ada, aku nggak mau. Nah, dari mana? Padahal simple, maksudnya berapa jam di sekolah gitu. Ustaz sekarang juga khawatir juga itu apa, kan anak saya baru 3-4 tahun lah. Apa bahasa-bahasa Aceh yang nggak baik kotor itu kan. Kita emang di rumah nggak ajarkan nggak itu, ada. tapi di sekolah dia dengar kawan-kawannya. Itulah, itu tantangan berat juga ya untuk orang tua. Tantangan pertama emang gitu. Bagus kita jaga di rumah, rusak pas di luar ya. Iya. Tapi makanya harus dikuatkan karakter anak itu pas di rumah. Gitu. Ada anak ketika kita udah kuatkan, oh ini nggak boleh ngomongin ya. Ini ngomong ini dosa misalnya. Ketika dia dengar kawan yang ngomong, nggak boleh ngomong tuh dosa. Nah, itu dari anak kecil tuh kita bilang. Apalagi yang besar kan udah lain lagi tipe didikannya. Kemudian Ustaz Nurul kan, apakah di BK hanya menangani masalah pribadi si anak ataupun ada juga memberikan bimbingan belajar, karir dan pengembangan diri? Iya. Jadi di BK itu sendiri ada 4 bidang ya. Pribadi, sosial, belajar, karir. Pribadi itu itulah di bidang karakter anak, dia gimana, gaya belajarnya itu masuk di belajar nanti. Sebenarnya ketika guru mengajar, makanya kenapa ada anak yang ngantuk, ada anak yang bosen. Nah, di dalam kelas itu ada 3 tipe gaya belajar sebenarnya. Visual, audio, dan kinestetik. Nah, anak yang belajar visual itu dia melihat. Ada kan misalnya kita ngajarin tuh anak tuh lihat terus sambil dia nulis tapi dia nggak lihat tulisan dia lihat kita sambil dia nulis. Nah, itu visual gaya belajarnya. Terus ada anak yang audio. Dia cukup dengar aja, kuping dia gini, tapi dia nggak nulis tuh. Dia cukup dengar aja, tapi mata dia kemana-mana. Tapi dia dengar. Nah, itu anak audio. Yang terakhir ada kinestetik. Kinestetik tuh emang dia langsung nyata, hal nyata. Misalnya kita bilang kayak pelajaran mutolaah ya, tentang apa misalnya tikus atau apa beruang. Jadi kita ini kan bawa gambarnya, peragaannya. Nah, jadi kenapa 3 itu harus diinkludkan dalam pembelajaran visual, audio, dan kinestetik. Jadi semua anak merata dapat. Nah, makanya kenapa metodenya nggak hanya ceramah. Kalau ceramah yang mau dengar hanya anak audio. Lihat aja nanti kalau misalnya nih kita belajar hari ini buka buku, jadi gurunya ngomong terus ngomong, ada anak yang mau dengar itu anak audio. Kupingnya sangat menyala tuh anak audio, tapi ketika anak visual dia nggak dapat karena nggak ada tulisan yang dibuat sama gurunya. Nah, gitu. Berarti jadi PR juga untuk pengajaran ya. Kenapa? Makanya guru itu ketika mengajar harus bawa spidol. Dia menulis sambil ngomong ya, sambil bawa alat peraga. Tuh. Jadi 3 itu mencakup ketika mengajar. Kalau kita kasih tontonan ataupun slide PowerPoint itu masuk apa tadi? Visual ya. Visual ya. Nah, besok kan ada tuh juga masukkan video-video pendek motivasi sesuai dengan tema belajar hari itu. Nah, itu juga untuk mendukung anak audiovisual. Berarti bukan hanya masalah pribadi aja ya, ada karir pengembangan diri juga ya. Saya sering lihat Ustadz, kan di BK ada 2 ya, ada Ustadz Ramzi sama Ustadz Nurul ya. Ustadz Ramzi di bagian MTS-nya atau Oh gitu. Saya sering lihat Ustadz Ramzi ajak anak-anak sholat duha ya. Sholat duha, besok ada juga belajar kitab akhlak.
Itu di konseling Berarti juga itu gitu. pendekatan best keagamaan ya gitu. Keagamaan. Ya. Ya, bagus ya. Saya lihat anak-anak itu udah ahli zikir tuh sama Ustaz Ramzi ya. Yang karir bagaimana Bu Nurul? Nah, yang karir kita punya tes namanya apa? Karir K. Kita tuh ada upload tuh di Instagramnya Almanar Counseling. Jadi kita biasanya gunakan ini khusus untuk anak kelas 5. Kelas 5 di semester 2. Untuk apa? Ini Aliyah ya, fungsinya anak ya, aliyah. untuk aliyah. Ini fungsinya untuk mengetahui bakat dan skill mereka itu cocoknya ke jurusan mana nanti ketika kuliah. Nah, jadi setelah tes itu nanti satu anak ada 3 bidang kuliah yang hasilnya itu yang sesuai sama dia. Ketika misalnya nih satu anak ada jurusan misalnya psikologi atau jurusan teknik sipil dan satu lagi jurusan arsitektur. Nah, dari ketiga itu nanti mereka mempermudahkan mereka ketika masuk kuliah. Jadi udah tahu nih jurusan apa nanti yang dipilih yang sesuai dengan skillnya gitu. Berarti anak-anak yang utama tuh ya Bu Nurul ya. Ya. Kemudian selama ini kasus apa yang paling menantang menurut Ustazah Nurul di BK itu? Kalau kasus paling menantang itu broken home. Karena apa? Kita nggak hanya apa ya bilangnya kerjasamanya atau kolaborasinya sama pengasuhan atau sama bukan, tapi sama orang tua. Ada case anak yang udah kita bantu nih bimbingannya, tapi di orang tuanya nggak menerima. Itu yang nggak serunya tuh. Ini kita udah bina, maksudnya dari pengasuhan juga udah luar biasa, wali asrama juga perhatiannya luar biasa, care-nya. Tapi ketika sampai ke orang tuanya, ya dia nggak menerima. Anak saya nggak gitu. Gitu. Nah, itu paling besar juga tuh di pengasuhan ya. Ya. Ketika ada anak dipanggil orang tua, anak saya di rumah Ustaz baik, segala macam. Ya kan? Biasa di liburan ya. Di liburan kan kita dapat anak-anak itu melanggar, tapi ketika kita sampaikan ke orang tua nggak menerima, menolak dia kan. Ini jadi catatan juga bagi orang tua ya. Selama ini kalau ada pemanggilan orang tua bagaimana kerja sama orang tua, mau nggak? Bagus nggak respon orang tua, mau datang atau enggak? Datang, kalau datang pasti. Karena emang mereka udah nitipkan anak mereka di sini untuk dibina, ya mereka harus tanggung jawab. Untuk datang itu pasti, kemudian ya responnya yang berbeda-beda. Ada responnya yang baik, ada yang semakin baik, ada bahkan yang emang menolak hal itu gitu. Jadi tapi datang selama ini ya, tapi direspon aja ya. Iya. Jadi bagi bapak ibu yang dapat panggilan dari guru BK, kadang-kadang gini Rol, kan kalau ada orang tua di rumah, aduh udah kena panggil lagi di sekolah, jadi malas datang atau apa. Nah, itu sebenarnya kan kalau dia nggak datang kita mengabaikan tanggung jawab dia ya. Nah, sebenarnya kita bukan menyalahkan dia, kita memberi treatment ke anaknya, ayo kita kerjasama ya kan, untuk kebaikan anak juga. Nah, jadi orang tua nggak boleh cuek, apapun itu ya. Kolaborasi antara guru dan orang tua itu kan bisa menyukseskan pendidikan anak. Tapi kalau cuma satu aja yang masuk, orang tua abai, ya udah. Kadang ada juga sebagian orang berpikir gini, ngapain lagi saya masuk apa ini, kan udah ada guru di sekolah, ya kan? Nah, jadi perannya pincang ya, enggak sempurna. Betul. Ini juga harus menjadi catatan untuk orang tua ya. Kemudian kan Ron, bisa nggak kasih pesan ke orang tua itu? Saya lihat kan fenomena sekarang memang nggak semuanya, tapi ada. Setiap kunjungan kadang-kadang anak itu enggak butuh orang tuanya, butuhnya sama HP. Itu apa pesan Nurul ke orang tua? Bagaimana cara orang tua itu, bagaimana dia mendengar dululah keluh kesah anak itu? Oke. Jadi kalau pesan dari Nurul sendiri nih, ketika orang tua datang ya, mudif atau mudifah ke pesantren, yang hal pertama itu jangan langsung mengeluarkan HP. Emang jangankan kita bilang anak-anak, kita sendiri emang nggak bisa jauh dari hal gadget. Karena emang penting gitu. Kalau anak-anak kan nggak terlalu penting, paling yang dia buka itu Instagram, TikTok, apalagi yang sekarang ya. Jadi hal yang pertama itu jangan keluarin HP dulu, duduk dulu, tarik nafas loh. Kayak mana hari ini? Nah, gimana kegiatannya? Tuh, sehat, udah makan, apa semacam, apa kendala hari ini? Mungkin terkadang ada anak emang dia nggak mau cerita, langsung ada HP kakak mak, ada HP abang mak. Nah, itu yang pertama datang. Jadi orang tua nggak mau habis pikir, kasih terus gitu. Dia langsung scroll tuh dari misalnya Mbak Dasar sampai jam 6 siap mudif, dia asik sama HP.
mamanya sendiri dia sendiri. Nah, jadi jangan keluarkan cepat-cepat HP-nya lo. Tanya dulu kan gimana keadaan dia, gimana proses dia di pesantren. Jadi orang tua yang emang kira-kira anaknya ada kendala, mungkin nih anak nggak mau cerita nih sama guru. Orang tua bisa kolaborasi dengan wali asrama atau pengasuhan. Nanti dari pengasuhan bisa konsultasikan ke kita kalau emang itu butuh bimbingan dari kita. Nah, gitu. Sebenarnya kan yang rugi orang tua juga ya. Betul. Karena yang dirindukan bukan ayah sama mamanya, Tapi HP-nya ya kan. gadgetnya. Nah, jadi berhati-hatilah Bapak Ibu karena itu apa? Candu ya, penyakit itu ya. Ya kan? Sebenarnya kunjungan juga nggak boleh sering-sering juga ya. Iya. Maksudnya kalau waktu yang diatur kan seminggu sekali dah Seminggu sekali. cukup lah, tapi jangan apa terlalu mengkhawatirkan. Kecuali untuk apa yang santri baru ini masih adaptasi ya, Ron. Kadang ada juga yang malam, kadang masih ada. Itu masih kita maklumi. Tapi bagi nanti seiring jalan waktu mulai dikurangi lah. Seminggu sekali mungkin bisa lah ya. Tapi yang paling penting tadi menurut guru BK kita adalah jangan langsung mengeluarkan HP, tapi tanya dulu apa permasalahannya, tanya saja pendapat, apa perasaan anak ya kan. Kemudian kalau ada laporan yang sifatnya misalnya apa gitu, jangan langsung mengambil apa tindakan emosi, tapi harus tabayun ya, harus konfirmasi dulu ke guru. Karena ini jadi masalah juga, Ron. Jadi apa? Orang tua pas dengar apa ada masalah langsung emosi ya. Dan ditambah lagi yang tadi anak saya di Ustaz baik di rumah segala macam. Nah, itu jadi hal yang apa namanya yang apa dan istilahnya yang sangat sakral sekali itu di pengasuhan santri itu. Itu tantangan besar di pengasuhan santri. Jadi memang kita harus berkolaborasi dengan orang tua wali ya. Lain ada lagi ya nasihat Bu Nurul untuk orang tua? Lain ya itu tadi. Dengan melihat apa masalah selama ini mungkin. Dengan isu yang sekarang itu ya dua, tentang bullying dan pelecehan seksual. Tuh. Setelah Ana lihat, Ana tangani, gak cuma di sini, gak cuma di Almanar, dimanapun kami ini konselor, kami bilangnya konselor. Guru BK itu ininya konselor profesinya. Jadi seluruh konselor kalau misalnya bincang-bincang itu masalah bullying dan pelecehan seksual itu terjadi ya karena gadget. Karena gadget. Nonton film yang tidak baik. Ya kan? Kemudian mendengar cerita-cerita yang enggak baik gitu. Jadi apalagi masa remaja mereka belum bisa memilih nih. Mana hal yang ini, oh nih seru nih. Nah, jadi mereka bakal mengarah ke situ. Gitu. Jadi bagi orang tua kalau bisa ini di HP-nya itu punya kontrol parent. Nah, jadi orang tua bisa kontrol anak itu buka link apa aja. Aplikasi ya? Iya, aplikasi. Dia punya aplikasi. Jadi orang tua itu bisa kontrol, oh ini anak saya main HP 5 jam. Ketika setelah 5 jam langsung otomatis mati atau di situ link bisa dilihat. Dia link apa aja dibuka hari ini. Nah, jangan bilang nanti buka Google pembelajaran lain yang dibuka gitu. Itu bisa dikontrol. Terkadang orang tua, nah di sini nih belum terlalu ini tabu terhadap digital dan teknologi. Mak mau beli HP, dah beli HP. Sedangkan mamanya belum paham. Jangan belikan HP dulu, jangan fasilitasi sebelum orang tuanya paham. Sama juga seperti kita guru-guru di sini, kita harus paham cara main Instagram. Kita harus paham cara login, logout dan apapun itu. Searching TikTok walaupun kita harus paham sebagai guru, apalagi di pengasuhan santri atau wali asrama. Ketika santri kita di luar kita bisa kontrol. Gitu. Jadi kita harus punya akun-akun itu sebenarnya ya untuk mengontrol santri-santri kita gitu. Berarti jangan gaptek ya. Jangan gaptek. Ya, benar. Kemudian di BK sendiri apakah ada kerjasama dengan pihak luar? Karena Ustaz lihat kemarin ada UNICEF juga pernah masuk, siapa lagi ya? Flower apa sih? Yang Yayasan Flower ya? Yayasan Aceh Hijau. Ya. Itu apa kerjasama? Coba dijelaskan. Kalau kita di konseling ada kerjasama tuh sama Yayasan Aceh Hijau, sama UNICEF di bagian permasalahan anak dan remaja. Jadi itu untuk memudahkan kita
ketika ada misalnya pelatihan atau sosialisasi, misalnya nih anak-anak udah bosan selalu lihat Ustazah Nurul misalnya, jadi kita undang mereka ya, jadi dengan ada yang kerjasama memudahkan kita dalam konsultasi gitu. Jadi ada kerjasama dengan pihak luar lah, pihak ketiga. Jadi selain itu juga sering mendapatkan pelatihan ya dari pihak BK, jadi menambah ilmu baru, pengetahuan baru ya. Insyaallah lah. Ada lagi nggak pesan atau harapan dengan keberadaan BK ataupun baik itu untuk internal misalnya apa yang harus diperbaiki atau ruang Ustaz sempit Ustaz misalnya, nggak apa-apa sampaikan aja. Ya Ataupun kalau apa untuk fasilitas. ruang ini masih dengar-dengar nih. Jadi insya Allah emang pengasuhan putri sama konseling putri itu emang dipindah nanti. Itu emang udah ada ruang khusus. Kemudian kalau yang putra juga dipindah. Itu insya Allah nanti ruangnya lumayan lebih besar lagi lah daripada sekarang. Fasilitas insya Allah kok Almanar nih nggak perlu diragukan. Apapun yang kita konsultasikan diterima asalkan itu sesuai gitu apa yang kita ini. Responnya cepat. Responnya cepat. Alhamdulillah. Karena dari awal Nurul di sini responnya cepat. Kayak ruang BK itu kan, itu nggak sampai sebulan langsung loh berdiri ruangan. Besok kami langsung mendesain ruangan segala macam, cepat lah semuanya. Iya, karena berangkat dari yang Ustaz bilang sebelumnya, Ustaz Ikram dulu itulah. Karena memang melihat penting sekali, vital sekali itu keberadaan BK di pesantren. Maka beliau mendukung penuh, ya kan. Terutama dalam hal pelayanan tadi kan. Betul. BK pelayanan. Ini ke depan mungkin ada bagian-bagian lain memang khusus pelayanan. Betul. Kayak kita pergi ke bank itu kan ya, beda dia. Nanti ada satu ruang khusus memang di situ kalau semua ada di situ lah. Mau ke keuangan, pendidikan ada di situ yang melayani ya. Kemudian apa harapan Nurul kepada Ustadz dan Ustazah ini dalam hal kerjasama dengan BK atau pesan khusus lah agar Ustadz ini harus lebih jeli lagi melihat anak, pendekatannya harus seperti apa, atau dukungannya untuk BK seperti apa harapan Nurul pada Ustadz dan Ustazah? Kalau Nurul lihat nih sejauh dan kebanyakan Ustadz dan Ustazah kita ini kan masih yang muda-muda nih. Yang kalau yang udah senior paling waktunya agak sedikit lebih singkat ya daripada junior. Jadi pesannya karena kita Gen Z nih, Gen Z termasuk Nurul Gen Z pertama nih, letting pertama. Jadi kan kita orangnya cuek nih. Ketika lihat anak, ini kita berjalan nih dari ruangan misalnya ke asrama, kita pasti melihat. Makanya di pesantren apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, semuanya pendidikan. Nah, jadi mata kita tuh mainkan, jangan lurus dari kantor ke asrama, lihat kiri kanan. Terkadang ada anak dia menyendiri, datengin, kenapa nak? Itu pesan Nurul. Karena dari hal kecil itu kita nggak tahu, mungkin menjadi hal yang besar untuk si anak itu. Jadi peka terhadap lingkungan sekitar. Karena Gen Z ini emang kurang peka dia untuk diri dia sendiri aja, lebih ke karakter keegoisannya. Berarti menegur, menyapa ya. Menyapa. Baru-baru ini Ustaz Ikram juga ada sampaikan di pengajian itu, di rapat juga sering sebenarnya, bahwa menegur anak itu jauh lebih bermakna daripada mengajar berjam-jam di kelas, ya. Betul. Kan. Jadi mah harus kita tingkatkan kepekaan kita menyapa, walaupun hanya sekedar menanyai apa kabar, udah makan, ya kan. Karena itu bisa berkesan, bermakna lah bagi dia. Artinya oh Ustadz ini peduli sama saya, ataupun sekedar tanya nama kan. Bahkan gini Ustadz, misalnya kita jalan kan, ini kita lihat kemarin dia nggak ada jerawat, misalnya nih di putri ya, nah kok muka anti jerawat tuh satu, cuman hal itu sampai sama, Ustazah tuh tadi tanyain kok jerawatnya, berarti Ustazah tuh perhatian, nah gitu. Sama halnya ketika anak itu ke kita, Ustazah kok hari ini pipi Ustazah agak merah, pasti kan kita kesemsem, kok anak-anak tuh perhatian ya, nah gitu. Gitu juga ketika guru ke anak atau ustazah ke anak, gitu. Tapi kalau Ustaz nggak berani tegur kalau itu agak sensitif kalau ke putri, langsung dibilang. Beda lah, Ustaz kan fokusnya ke putra. Nggak, karena ada ngajar di putri ya kadang. Ini kenapa kok Ustaz nih gitu kan? Apalagi kalau putri agak baper-baper ya, saya udah punya istri gitu. Tapi harus dilihat-lihat juga ya apa yang bisa lihat kondisi anak juga ya, jangan yang sensitif juga. Kemudian pesan apa yang ingin disampaikan kepada santri yang mungkin hari ini atau detik ini ada masalah, tapi dia ragu untuk bicara atau menemui guru BK? Jadi di BK itu kita punya janji konselor. Kita nggak bakal buka ya case yang emang dia nggak ini. Jadi kita punya kontrak, namanya kontrak konseling. Nah,
ini hari ini kamu mau bercerita sama Ustazah. Bukan berarti apapun yang kamu cerita Ustazah bakal cerita balik ke pengasuhan atau ke siapapun tanpa seizin si anak. Jadi Ustaz pernah kan ada tanya, kenapa dia Nurul? Jadi Nurul nggak bilang kan? Nah jadi Nurul izin dulu. Iya, iya. Boleh nggak kalau Ustadz ini tahu tentang case kamu? Boleh Ustazah. Menurut dia nggak masalah. Baru kita bilang. Nah jadi ada kontrak konseling tuh di awal. Jadi anak-anak yang mau cerita apapun case-nya silahkan ceritakan ke konseling. Ketika hal itu tidak mampu kita atasi, kita bakal diferensi kasus, kita bakal bantu untuk mencari psikologis. Kalau emang dia butuh terapi. Nah, sampai segitunya gitu. Jadi nggak perlu takut. Jadi ya memang mana siapa si Tristan ya, Ustaz tanya ya. Ustaz bukan apa tanya, kadang gini, kadang sebenarnya ada yang kecuali yang privasi ya, yang memang nggak bisa disampaikan. Maksudnya biar saya tahu nih anak ini kenapa murung, kayak nggak semangat. Jadi kalau ada info dari BK kan, oh ini gitu. Kadang-kadang kan kayak bicara tadi, karena ustaz-ustaz kan kadang nggak tahu dia mana ini ada masalah di rumah, broken home. Karena kita nggak tahu. Kecuali yang wali kelas mungkin lebih ini ya, yang lebih tahu lah, dan anak yang broken home ataupun yang orang tuanya jauh, mungkin ada yang di rantau, itu kan pengaruh juga ya, orang tuanya nggak pernah dijenguk sini kan pengaruh juga. Makanya kadang Ustaz sering tanya itu ke Nurul, kayak si Tristan kemarin tuh, saya ajak dia podcast tapi bukan saya minta dia cerita apa yang hal sifatnya privasi tadi, enggak, apa yang bisa diceritakan ya nggak apa-apa, biar dia luapkan di sini. Walaupun saya batasi juga, maksudnya kan kebanyakan podcast kadang udah cerita aib atau apa yang itu kita hindari. Betul. Nah, cuman Ustaz mau ini lihat sisi lain, maksudnya si anak ini kan pintar ngomong, si Tristan tuh bagus dia ngomong, dia mengalir aja, dia cerita, speak up-nya bagus. Jadi ini podcast ini juga apa bagian daripada upaya kami di Humas itu untuk memberi ruang ke anak untuk berbicara, untuk berpikir kritis apa yang ada di pikirannya. Walaupun nanti kadang-kadang kita seleksi juga yang mana layak tayang dan bisa ditayangkan itu. Baik, nggak terasa ya, padahal tadi niatnya cuma 30 menit ya Rul ya. Saya rasa menarik sekali ya berbicara dengan guru bimbingan konseling ini, seorang konselor yang paham betul tentang kepribadian anak, yang untuk hari ini ilmu konseling ini sangat penting sekali ya Rul. Karena nggak semua guru kan dibekali juga. Walaupun di tarbiyah ada sih, saya pernah dapat pelajaran. Ya, psikologi pendidikan pernah sih 1 semester ada. Apa itu ya? Saya pikir ini akan berulang podcast ini dengan Bu Nurul nih ya. Kita buat episode khusus ya. Tanya Bu Nurul. Nah, episodenya gitu ya. Ini juga jadi pendidikan untuk orang tua. Juga kepada guru-guru ya, khususnya pengurus ya. Baik, terima kasih Bu Nurul sudah berhadir di ruang sederhana ini ya. Dan saya berharap ke depan Ibu Nurul bisa meluangkan waktunya ya untuk saling berbagi dengan kita. Ini juga tujuan kita untuk menyukseskan pendidikan di Al-Manar. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.